Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi Microsoft Office, yaitu salah satunya Microsoft Excel, yaitu untuk membahas soal UKK tahun ajaran 2019 hingga 2020 ya teman-teman, yaitu pada soal UKK spreadsheet. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah studi kasus soal UKK spreadsheet. Kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu Microsoft Excel. Di sini soalnya mungkin teman-teman akan mendapatkan perbedaan, yaitu mengenai judul PT, nama PT-nya, kemudian nama karyawannya, ini saya buat sendiri. Kemudian soal dan studi kasusnya yang akan diselesaikan itu masih sama dengan soal UKK. Oke. Kemudian yang paling pertama teman-teman harus perhatikan untuk mengikuti soal atau mengerjakan soal UKK spreadsheet itu, teman-teman harus perhatikan soalnya terlebih dahulu apa yang diminta. Contoh di sini dia diminta untuk menggunakan jenis font yaitu Times New Roman. Jadi semua teks yang ada pada soal dan jawaban itu harus dikerjakan dengan jenis font yaitu Times New Roman. Mengenai ukuran di sini tidak disebut, jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ukuran fontnya. Kalau standarnya itu biasanya 12, ada yang menggunakan 14 juga. Kemudian yang paling penting untuk menghemat waktu, teman-teman harus perhatikan dalam pengerjaan soal tersebut, yaitu kebanyakan seseorang untuk mengerjakan soal itu masih menggunakan insert table. Saya tidak menyalahkan teman-teman menggunakan insert table. Alangkah baiknya teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang singkat pada UKK, yaitu dengan menggunakan sistem pembuatan table yaitu all boulder yang ini. Jadi ini akan menghemat waktu dalam pembuatan table. Jadi teman-teman tidak kerepotan berapa jumlah tabel yang dibutuhkan. Jadi sistemnya yang akan otomatis menggunakan sistem all boulder. Saya contohkan, ini saya akan hapus terlebih dahulu. All bouldernya saya hilangin, no border. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman input, ini saya hilangkan pada merge and centernya. Jadi seperti ini teman-teman, ketik dulu semua mengenai judul dan nama karyawan berserta golongan dan nomor, semuanya diketik. Setelah itu teman-teman baru atur. Setelah selesai tinggal di blok seperti ini, kemudian tinggal all boulder dan satukan judul-judul table yang harus disatukan. Seperti ini. Ini kan ada dua kolom atau dua sel, jadi teman-teman gabungkan jadi satu sel yaitu menggunakan merge and center. Kemudian ini sama, merge and center, kemudian gaji di merge and center juga, golongan seperti itu. Oke. Jadi lebih hemat waktu ya teman-teman. Saya tidak menyalahkan menggunakan yang insert table. Itu baik juga, cuma segi waktunya. Jadi lebih hemat menggunakan sistem all boulder. Kemudian perhatikan juga nama PT itu wajib bold, yaitu harus ditebalkan, karena untuk mengetahui bahwasannya kita mengerjakan soal apa dari PT mana. Kemudian di sini judul table itu wajib diboldkan untuk membedakan antara judul table dan isi teks pada table tersebut atau pada data karyawan tersebut. Jadi kemudian setelah itu teman-teman ini wajib diperhatikan juga dalam sistem spreadsheet itu ada aturan dalam penulisan nama itu apakah harus center dan rata kiri. Itu harus teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman menginput sebuah nama seseorang, itu wajib menggunakan rata kiri, dan ketika menginput sebuah nomor itu wajib center, dan menginput sebuah golongan itu wajib center, seperti itu. Jadi ini kelihatan sepele, namun ini ada poin-poin penilaiannya. Oke teman-teman. Kemudian selanjutnya yang paling sering saya jumpai
Jangan pernah menginput angka dalam bentuk accounting atau keuangan itu menggunakan sistem manual. Contoh seperti ini. Jangan menginput sebuah keuangan manual seperti ini. Misalnya 100.000. Kenapa saya larang untuk menggunakan sistem manual? Karena ini untuk menghindari keeroran waktu penjumlahan, baik itu sum ataupun nanti pembagian. Jadi ini kadang bisa error teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti prosedur dari Excel, karena Excel sudah menyediakan sistem accounting, yaitu dalam bentuk keuangan. Jadi kita input aja seperti ini, 100.000, kemudian 200.000. Saya contohkan sebentar ya teman-teman. Ini kita ubah dalam bentuk accounting, kemudian kita ubah di bagian tanda panah kecil ini, yaitu format cell number, klik. Kemudian kita pilih di bagian simbol sini, yaitu mengenai keuangan rupiah, itu di bawah Malaysia. Mengenai simbolnya, kita scroll ke bawah dulu. Mana nih? Oh ini teman-teman. Jadi di bawah Malaysia dan di atas RS Cindy ini. Jadi ini RP, klik. Kemudian yang dua ini decimal place-nya ini teman-teman nolkan saja. Itu biasanya kalau misalnya teman-teman bikin 2, berarti nanti di belakang koma ada 0 lagi, yaitu berjumlah 2. Klik OK. Kemudian ini yang tadi yang 100.000 berubah, teman-teman bisa tambahkan menjadi 100.000. Ini 200.000. Seperti itu. Jadi ini untuk menghindari keeroran dalam penjumlahan atau pembagian dalam penyelesaian dengan rumus Excel ya teman-teman. Jadi ini wajib diperhatikan. Oke, langsung saja kita ke soalnya untuk menyelesaikan soal UKK ini. Yang pertama, kita harus mengisi gaji pokok. Kita baca dulu soalnya. Kolom gaji pokok, tunjangan dan transport diisi dengan rumus VLOOKUP. Jadi kita selesaikan dengan rumus VLOOKUP. Jadi langkah pertamanya teman-teman harus buat tabel gaji ini harus dikasih nama agar mempermudah teman-teman menyelesaikannya. Saya kasih nama tabel gaji. Tidak boleh spasi, tapi teman-teman boleh menggunakan sistem underscore seperti ini. Namun kalau di spasi itu otomatis tidak bisa ditambah atau dikasih nama. Contoh seperti itu. Jadi wajib digabung, ataupun kalau misalnya lebih dari 2 buah suku kata, teman-teman wajib kasih underscore seperti itu. Saya kasih tabel gaji, enter. Oke, jadi otomatis tabel ini akan memiliki nama tabel gaji. Setelah itu kita selesaikan gaji pokok berdasarkan golongan, yaitu sama dengan ataupun menggunakan insert function. Lebih mudahnya klik aja di sini, klik dulu di bagian gaji pokok, kemudian klik di bagian insert function, kemudian kita pilih VLOOKUP. Kalau teman-teman nggak jumpa, ini bisa di bagian lookup and reference. Di sini ada VLOOKUP. Ini lookup. Ini nih yang paling bawah. Atau teman-teman misalnya masih bingung menggunakan sistem penguasaan ini, bisa diketikkan di bagian search for a function. Ketikkan aja VLOOKUP. Seperti ini, kemudian enter atau go ya teman-teman, sama saja. Kemudian tinggal klik dan OK. Look value ini diisikan dengan berdasarkan apa yang ingin kita cari. Karena di tabel gaji itu bisa dicari gaji pokok, tunjangan, transport itu berdasarkan golongan. Jadi kita look value, klik di bagian golongan A, kemudian tabel array-nya kita isi yaitu tabel gaji. Tinggal blok seperti itu, otomatis akan tampil atau diketik manual, boleh. Kemudian kolom indeksnya ini, kalau VLOOKUP itu sistemnya hitungan indeksnya itu di sini 1, gaji pokok 2, tunjangan indeks ketiga, transport indeks keempat. Dia untuk menghitung indeksnya itu ke kanan ya teman-teman kalau VLOOKUP.
Jadi kita isikan tabel array tadi, kita blok dulu tabel gaji, kemudian kolom indeks itu gaji pokok berada di indeks kedua. Jadi ketik 2 dan rank slope-nya teman-teman isikan false saja. Oke, otomatis nilainya keluar, kemudian teman-teman tinggal tarik ke bawah seperti ini. Kemudian tunjangan sama, klik aja insert function, kemudian VLOOKUP, oke. Look value juga masih berdasarkan golongan, yaitu kebetulan saya membuatnya di sel C. Jadi teman-teman tinggal klik saja, kemudian table array-nya kita tinggal blok, kemudian keluar nama tabelnya. Kolom indeksnya diisi 3 karena tunjangan berada di kolom indeks ketiga, dan rank loop-nya kita isikan false. Oke. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Transportnya sama, insert function, kemudian VLOOKUP, oke. Kemudian isikan golongan, kemudian table array-nya kita tinggal blok. Kemudian kolom indeksnya itu keempat, dan rank loop-nya itu kita isikan false, ataupun teman-teman bisa menggunakan 0, itu sama dengan false. Kalau 1 itu dia true. Oke, klik OK, kemudian kita tarik ke bawah. Sekarang kita menyelesaikan total gaji. Total gaji diisi dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan, dan transport. Oh ya, soal ini akan saya kasih warna merah untuk menandakan bahwasanya kita sudah mengerjakan. Total gaji diisi dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan, dan transport. Berarti teman-teman bisa menggunakan sistem penjumlahan, yaitu dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transport. Tapi boleh juga menggunakan sistem rumus, yaitu sum, atau diketik secara manual sama dengan sum buka kurung seperti itu, ataupun menggunakan insert function, yaitu tinggal cari sum, atau misalnya teman-teman nggak jumpa, tinggal ketik aja sum di sini, klik go, kemudian udah jumpa sum, oke. Diisikan number 1, yaitu tinggal teman-teman ini blok ke kanan. Setelah selesai, teman-teman tinggal pilih oke. Seperti itu. Jadi tinggal tarik ke bawah. Oke, sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian untuk menyelesaikan pajak, kolom pajak diisi dengan rumus if. Seharusnya ini soal biasanya dia diminta dalam bentuk hello up, namun di sini perintah soal meminta dengan penyelesaian, yaitu menggunakan rumus if. Jadi kita bisa menggunakan dengan rumus if, kita isikan di bagian samping sini, yaitu sama dengan kita ketikkan sebuah if, kemudian buka kurung. Di sini kita mau menentukan persenan pajak berdasarkan golongan teman-teman. Jadi kita wajib klik di bagian golongan, kemudian kita kasih sama dengan. Jadi atas nama abang golongan A itu mendapat berapa persen harus yang dibayar untuk pajak, seperti itu. Jadi C8 sama dengan tanda kutip 2, ya golongan A, kemudian di sini titik 2, kemudian gaji, total gaji kita isikan G8 seperti ini, G8, kemudian dikali 0%, kemudian titik koma 2, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa copy aja di sini. Kita copy biar lebih cepat. Seperti ini, kita kopikan saja. Ada 4 golongan, yaitu A, B, C, D. Kemudian kita ubah tadi yang golongan A menjadi B. Kemudian tadi 0%, ini golongan A 0%, golongan B 5%, isikan 5%. Ini golongan C, isikan yaitu 7% yang ini. 7%, dan golongan D itu 15% berdasarkan soal. Seperti ini.
Kemudian di belakang rumus ini teman-teman wajib kasih 0. 0 itu adalah false, dia akan kembali lagi sistem logika dalam if. Kemudian tutup kurung itu ada 4. Teman-teman harus perhatikan tutup kurungnya ini ada 1, 2, 3, buka kurungnya ya, 4. Jadi tutupnya harus ada 4 juga. Kemudian ini saya copy dulu. Ini enter. Ketika komputer teman-teman tampil seperti ini, tidak bisa menghasilkan hasil jawaban yang kita inginkan, ini menandakan bahwasanya ada error dalam penulisan rumus. Sering saya jumpai Microsoft Office dengan versi 2010 misalnya. Dengan versi yang sama, belum tentu penyelesaian rumusnya itu sama. Jadi banyak terjadi penulisan rumusnya pun berbeda pada setiap masing-masing komputer. Itu tergantung pembuatan komputernya dari negara mana. Jadi untuk menyelesaikan hal tersebut, ini perhatikan di dalam Excel yang saya sering jumpai, ketika teman-teman mengalami error, perhatikan pada ini if logical test, value if true, value if false. Jadi di sini ada perintah bahwasanya dia tidak bisa menggunakan sistem titik koma 2 yang ini. Oke, jadi teman-teman harus ubah dalam bentuk koma. Koma, kemudian koma, otomatis dia akan berubah. Yang tadi warna hitam dia akan berubah warna hijau. Kemudian ini koma, itu menandakan bahwasanya penulisan kita udah benar. Ini koma. Jadi kalau teman-teman nanti jumpa seperti ini permasalahannya, nggak usah bingung. Teman-teman tinggal lihat kejelasan perintah fungsi penulisan rumus yang benarnya itu seperti apa. Kalau dia minta titik koma, jadi teman-teman harus ngikutin titik koma. Kalau misalnya dia minta koma, teman-teman harus mengikuti dengan penyelesaian rumus yaitu koma, seperti itu. Jadi jangan bingung ketika teman-teman nanti mendapati masalah saat UKK. Jangan bawa panik. Teman-teman bisa lihat info penulisan rumusnya seperti apa. Oke? Setelah itu enter, otomatis akan keluar hasilnya 0. Nanti kita ubah dalam bentuk persen. Oke. Kemudian mengenai gaji bersih, kita lihat soalnya. Mengenai pajak udah selesai. Kita lihat dulu tadi benar nggak? 0%, 5, 7%. Oh ini maaf, ini B ya. D, A, B, C, D. Oke, saya ubah dulu, enter. Saya tarik ulang. Oke, A, B, C, D. Oke, udah 0, 0%, 5%, 7%, sampai 15%. Oke, setelah selesai, kita lihat soal selanjutnya. Gaji bersih diisi dengan total gaji dikurangi pajak. Jadi gaji bersih dikurangi dengan pajak. Kita kasih warna merah. Ini if kita udah kasih warna merah. Sama dengan ini dikurang dengan total gaji dikurang pajak. Seperti itu, tinggal enter. Teman-teman tinggal tarik ke bawah. Oke, udah selesai. Tinggal total gaji ini diselesaikan dengan rumus sum ya teman-teman masing-masing. Jadi sama dengan sum. Tinggal ditarik saja blok semua. Oh maaf, ada salah, sum buka kurung. Semua tinggal enter. Sama dengan sum buka kurung. Ini saya masih input secara manual. Teman-teman bisa melakukan dengan sistem insert function yang bagian ini boleh. Sum jumlah, enter. Sama dengan sum buka kurung, enter. Kemudian sama dengan sum ini sama dengan sum. Oke, sudah selesai ya teman-teman.
Tinggal bilangan ini tinggal kita blok, ubah dalam bentuk RP, accounting, kemudian kita ubah di bagian simbolnya, kita pilih dalam bentuk rupiah, yaitu negara kita, yaitu bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah. Mana dia? Oh, ke atas kelewatan nih. Nih ya teman-teman, RP Indonesia, kemudian kita hilangkan aja di belakang koma. Oke. Kemudian gaji bersih sama, yaitu dengan accounting. Kita nolkan saja ini. Mana dia? Wah, Indonesia. RP mana nih? Ini. Kemudian kita oke. Kemudian ini teman-teman, pajak bisa dipersenkan. Ini persen, klik otomatis dalam bentuk persen. Kemudian kita bisa atur, hilangkan. Oke. Oh maaf, kok persen? RP. Maaf ya teman-teman, itu RP. Kok persen pula? Mana tadi? RP. Saya lupa, itu kan pembayaran ke pajaknya. Pilih RP Indonesia. Oke. Setelah ini selesai, langkah selanjutnya kita lanjut ke soal. Buatlah tabel di atas dengan cetak dengan ketentuan kertas ukuran A4. Kita ke pack layout, kemudian size, kemudian kita pilih A4 teman-teman. Kemudian kita pilih bagian orientation, kita pilih landscape, jadi biar muat nanti. Contoh kita print ya, Ctrl P. Oke, akan kelihatan seperti ini. Kemudian setelah itu jenis font udah. Print out dalam bentuk hasil angka, berarti ini teman-teman, ini tinggal di print out, Ctrl P aja. Tinggal di print out, kemudian berarti udah, saya kasih warna merah. Kemudian hasil cetak ini dalam bentuk berupa rumus. Jadi teman-teman bisa cetak dalam bentuk rumus, yaitu di bagian pack layout, yaitu teman-teman pilih di bagian bagian view. Bentar ya teman-teman, saya agak lupa juga nih. Nah ini di bagian formula, teman-teman bisa show formula, klik, otomatis akan terlihat rumusnya seperti ini. Jadi saat mau ngeprint nanti hasilnya, teman-teman, saran saya itu langkah pertama teman-teman harus ngeprint dalam bentuk angka terlebih dahulu seperti ini. Jadi harus print dalam bentuk angka. Setelah di print, baru teman-teman ngeprint dalam bentuk formula, baru show formula. Kemudian saat di print, perhatikan ini ketika tabelnya terlalu panjang, teman-teman bisa geser seperti ini. Kemudian perhatikan rumusnya jangan sampai terpotong, itu akan mengurangi nilai seperti itu. Karena dalam print out, jadi nanti pengawasnya itu sistemnya ngecek rumus apakah benar siswa tersebut mengerjakan dengan rumus yang diperintahkan dalam soal. Jadi ini jangan sampai terpotong, teman-teman bisa atur. Kemudian kalau ngeprint nanti khawatir tidak muat karena terlalu panjang,
teman-teman bisa ke bagian settings dulu, Ctrl P. Ini masih kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan, teman-teman bisa ke page layout, kemudian print area. Set print area ini berarti kita blok dulu. Saya ubah dalam bentuk blok dulu ya. Saya blok. Oke, udah saya blok. Saya blok. Oke, ketika saya udah blok, kemudian teman-teman pilih print area, set print area seperti itu, ataupun di bagian ini scale to fit, teman-teman bisa fitkan dalam bentuk 1:1 sini. Jadi nanti otomatis waktu ngeprint, komputer akan mengatur untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam Excel tersebut, yaitu walaupun panjang, namun dia akan mengatur sendiri agar tercetak dalam kertas dengan berukuran A4. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jawaban tersebut terpotong. Oke. Setelah ini selesai, kemudian paling penting ini, ketika teman-teman print out, agar sel dengan nomornya ini kelihatan, itu wajib. Ini kan kalau saya Ctrl P, di sini kan nggak ada baris dan kolom, atas nama baris dan kolom di bagian atasnya. Jadi teman-teman bisa atur di bagian ini, yaitu bagian page layout. Di bagian sheet option ini teman-teman checklist bagian print, kemudian checklist juga di bagian print heading sama grid line. Jadi ketika saya Ctrl P, otomatis ini akan keluar. Oke, seperti ini teman-teman. Ini keluar A, B, C, D, E dan 1 sampai seterusnya. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Itu paling penting. Kemudian saya ubah dulu ke formula tadi. Formula udah. Ini saya rapikan kembali. Jadi makanya tadi saya bilang alangkah baiknya teman-teman print out di bagian angka, dalam bentuk angka, baru print out dalam bentuk rumus, untuk menghindari pemotongan atau perubahan ukuran tabel. Jadi nggak kerja 2 kali dan hemat waktu. Hasil rumus udah, kemudian hasil rumus dan beserta ada kolom-kolomnya ini sudah, baris dan kolom udah. Kemudian mengenai kekhawatiran untuk di print out di kertas A4 agar tercetak semuanya udah, dia itu tadi page layout, kemudian scale to fit, itu pilih fit to, yaitu 1:1. Kemudian selanjutnya yaitu bikin grafik, rumus udah ya. Kita bikin grafik. Kalau grafik, teman-teman wajib diblok di bagian ini, nama, kemudian sampai gaji bersih ya teman-teman. Kemudian klik insert. Setelah diblok ini abang sampai ke gaji bersih, nama karyawan sampai gaji bersih diblok. Setelah itu tinggal insert. Kemudian di bagian kolom, teman-teman tinggal pilih grafiknya. Saya misalnya contoh yang 2 dimensi kolom nih, klik, akan tampil seperti ini. Kemudian maaf. Oke. Setelah itu grafik ini kita udah klik. Kemudian kita ke desain. Desain ini kita pilih desainnya ya teman-teman. Kalau udah grafiknya udah keluar, saya ulangin lagi. Saya delete. Saya blok terlebih dahulu. Kemudian pilih insert dan kolom, pilih desain yang kita inginkan, desain grafik. Kemudian kita pilih di bagian menu desain. Kemudian ini ada model-model grafiknya. Kita pilih
di bagian chat layout, kemudian kita pilih salah satu, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi ada judul PT-nya nanti, kemudian ada keterangan, dan di sini ada grafiknya. Ataupun model yang seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Nah, ini yang lumayan. Kemudian chart ini kita double klik, kita kasih nama, yaitu dengan daftar gaji pegawai tadi. Ini wajib ya teman-teman, wajib diisi. Jangan sampai ketinggalan judul grafiknya. Daftar gaji pegawai, PT titik pantang mundur periode Maret 2020. Dan jangan lupa ini wajib Times New Roman. Ingat dengan soalnya, yaitu Times New Roman, enter. Kemudian fontnya kita kecilkan, saya menggunakan 10 saja. Seperti itu. Kemudian atau ini tadi kalau misalnya kesulitan double klik, teman-teman bisa klik kanan edit text ya. Oke, selanjutnya kita tinggal ubah. Bagian ini yang series-seriesnya ini biar kelihatan lebih banyak, lebih gampang. Klik yang ini, klik kanan, kemudian kita pilih select data di sini. Kemudian di bagian series 1 itu nama ya, kita edit nama karyawan. Oke, kita lihat. Oke, udah berubah. Kita geser nama, gaji, golongan gaji pokok, tunjangan, transport, total gaji. Oh maaf, bentar. Oh maaf, bukan nama ini. Ini gaji pokok nih teman-teman. Select data, kita ubah ini tadi edit. Gaji pokok. Gaji. Kenapa gaji pokok? Karena nama dan golongan tadi di sini udah ada penamaan, jadi kita langsung ke bagian grafiknya, yaitu langsung ke gaji pokoknya. Klik OK. Kemudian series kedua yaitu tunjangan, edit tunjangan. Kemudian series ketiga itu transport. Oke, teman-teman, yang di bagian series value ini jangan sampai dihapus, karena ini penyelekan atau selekan data yang ada di Excel-nya. Jadi ini jangan dihapus, cukup kita ubah nama yang series tadi. Transport udah, kemudian series keempat itu total gaji. Oke. Kemudian series kelima itu pajak. Kemudian yang terakhir itu gaji bersih. Series ke-6 pas jadi teman-teman. Gaji bersih. Oke. Setelah selesai kita klik OK. Oke, seperti ini. Kemudian ini teman-teman, grafiknya biar kelihatan lebih besar, teman-teman bisa tampilkan ke halaman lain.
teman-teman klik aja double di bagian grafik ini, kemudian teman-teman pilih move chart. Jadi teman-teman kalau misalnya grafiknya ini mau dipisah di halaman lain dan tampil tampak besar karena nanti ini mau di print, ini kita ubah dulu ke dalam Times New Roman, jangan sampai lupa. Kemudian ukuran boleh 10. Yang bawah ini kita ubah juga Times New Roman. Angka ini biar kita ubah juga biar menjadi Times New Roman. Oke. Setelah itu kita ke double klik grafiknya, kita tampilkan grafik secara besar yaitu move chart, kita pindahkan ke halaman lain yang ini. Kemudian teman-teman pilih new sheet. Di bagian new sheet ini ganti sheet dengan grafik, yaitu grafik gaji pegawai. Grafik gaji pegawai. Bebas ya teman-teman nama filenya. Grafik gaji pegawai. Kemudian klik OK. Oke, dia akan pindah di sheet lain. Oke, ini teman-teman tinggal di print out saja. Yang RP strip ini berarti nilainya 0 karena ada yang mengenai pajak tadi ada nilai 0, jadi mereka tidak membayar pajak. Karena kalau di golongan A 0%, jadi mereka tidak ada bayar pajak. Ini oke. Sheet 1. Setelah ini selesai. Oke, gampang ya teman-teman. Jadi soalnya kita udah selesai, grafik sudah, hasil angka udah, kemudian hasil berupa rumus udah, grafik udah. Yang paling penting pencetakan rumus nanti teman-teman wajib dicek jangan sampai ada rumus yang terpotong saat ngeprint, kemudian wajib ditampilkan bagian ini sheet optionnya ini wajib di print seperti ini. Ini tampil pada teks-teksnya. Jadi print angka, print rumus ini wajib. Tapi kebanyakan hanya dimanfaatkan pada judul kolom dan baris, itu ketika teman-teman ngeprint dalam bentuk rumus seperti ini, formula, formula seperti itu. Ini yang wajib dikeluarkan dalam bentuk judul table dan judul baris, angka baris ini, penomoran baris. Karena untuk apa? Untuk pengawasnya lebih mudah mengecek apakah benar penarikan rumus atau pemberian rumus untuk menyelesaikan soal yang diberi. Seperti itu dari siswanya. Saya ubah formula, formula. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman, Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.